Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini kita akan belajar meneliti hadis, ya. Bagaimana cara meneliti hadis dengan cara sederhana, ya. Nah, penelitian hadis itu kalau dalam ilmu hadis disebut dengan takhrijul hadis, mengungkap hadis pada kitab hadis primer atau kitab hadis induk, serta menjelaskan kualitas dan kehujjahannya, apakah dia bisa diterima sebagai hujjah ataukah ditolak. Kenapa ini menjadi penting? Pertama, karena memang hadis sebagai sumber hukum kedua dalam ajaran Islam. Ya, banyak orang yang punya kepentingan tentang hadis, ya, baik yang ingin memelihara hadis Nabi ataupun bahkan ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ya, menyerang Quran tidak mungkin, yang paling mungkin dilakukan adalah menyerang hadis. Apalagi hadis sempat tidak dicatatkan dalam kisaran 100 tahunan lebih. Kemudian tidak semua hadis ditulis pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terakhir saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan beberapa sahabat, ya, dan tidak mungkin juga diperintahkan penulisan hadis sementara Quran sendiri belum dituliskan. Nah, itulah kemudian banyak periwayatan berlangsung secara makna, ya, karena tidak dituliskan tadi, ya. Periwayatan secara makna dibolehkan, ya. Tentu lebih utama kalau misalnya periwayatan hadis secara lafzi, ya, lafal. Ya, yang penting substansi maknanya, substansi pesannya tidak melenceng. Yang keempat, mulai timbul pemalsuan hadis, ya, karena ada pertikaian, khususnya sejak dimulainya Al-Fitnatul Kubra, pertikaian pada masa Utsman bin Affan, terbunuhnya Utsman bin Affan, kemudian digantikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, para pengikutnya yang fanatik, ya, pengikut setianya kemudian melakukan hal-hal trik politik lah, ya. Ada yang sampai membuat hadis-hadis palsu dalam rangka mendiskreditkan temannya, ya, teman kelompok yang lain, ya. Kemudian proses penghimpunan hadis yang cukup lama, ya. Kita tahu penghimpunan memang sejak sudah dimulai marak sejak masa setelah Al-Quran dibukukan, ya. Tapi kemudian baru resmi dibukukan itu atau perintah pembukuannya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang walaupun hanya 20 tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah, tapi itu adalah momentum, ya, pengumpulan hadis melalui tugas negara, ya. Kemudian setelah itu jumlah kitab hadis yang banyak dengan metode dan standar kesahihan yang beragam. Nah, ini yang kemudian kenapa penelitian hadis itu penting, ya. Nah, ada dua yang diteliti dalam hadis karena hadis itu memiliki dua unsur, yaitu ada unsur sanad dan ada unsur matan. Ya, maka dua ini yang menjadi objek penelitian hadis, ya. Apa itu sanad? Ya, sanad itu rangkaian periwayat hadis yang menjadi sandaran atau tumpuan matan hadis, ya. Sementara matan itu adalah isi atau inti dari hadis itu sendiri. Mungkin kenapa kita kemudian berinisiatif untuk meneliti hadis tertentu, ya, karena timbulnya dari pertanyaan terhadap matan itu sendiri. Tapi setelah matan tentu mulainya penelitian tetaplah dari sanad hadis, karena mesti ada yang membawa matan ini, yaitu para periwayat hadis itu. Itulah yang diteliti. Nah, kemudian apa yang diteliti? Untuk penelitian sanad ada dua yang diteliti. Pertama adalah persambungan sanadnya, ittisalus sanad. Apa yang diteliti dalam persambungan sanadnya? Ya, biografi ulama hadis itu, identitasnya siapa, nama lengkapnya siapa, usianya berapa, tahun wafatnya berapa. Kita tidak fokus pada tahun lahirnya, ya, tahun wafatnya. Kemudian gurunya siapa, muridnya siapa, itu nanti terekam dengan bagus dalam Tarikh Rijalul Hadis, ya, biografi sejarah para periwayat hadis. Kemudian lafal metode periwayatannya apa, apakah haddasana atau an,
karena ini dua metode yang berbeda. Haddasana saja menunjukkan bahwa itu bersambung, tapi kalau an mungkin bersambung mungkin tidak, kecuali memenuhi syarat-syarat persambungan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kritik ulama terhadap kebersambungan sanadnya, bertemu atau tidak, ya. Nanti kita lihat dalam contoh, ya. Yang berikutnya yang diteliti yang kedua adalah kualitas periwayatnya, ya. Tadi kebersambungan sanad, sekarang kualitas periwayatnya. Apa yang dia teliti? Integritas akhlaknya, ya, adalahnya, keadilannya, ya, maupun kemampuan hafalannya. Dobit itu kekuatan hafalannya. Jadi yang dikritik, yang diteliti adalah kritik ulama terhadap dirinya dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu yang mengungkapkan cacat dan keadilan seorang periwayat hadis. Apakah hadisnya bisa diterima ataukah mungkin ditolak? Dan kedua, kemungkinan adanya illah atau cacat yang tersembunyi pada sanadnya. Mungkin orangnya lemah tapi disebut sebagai orang yang kuat, ya. Ada cacatnya tapi disembunyikan cacatnya. Mungkin dia terputus tapi diceritakan bersambung, ya. Inilah yang diteliti dari periwayat penelitian sanad, ya. Nanti kita lihat secara lebih rinci kaidah al-jarh wa ta'dil, ya. Ada dan syarat-syaratnya. Nah, ini ilmu jarh wa ta'dil, ya. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas hal ihwal periwayat dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka, ya. Ada syarat untuk kritikus di sini. Pertama, yang mengkritik harus muslim yang memiliki integritas kepribadian yang baik. Dia harus adil. Adil itu secara bahasa, ya, dalam ilmu hadis dia harus jujur. Kemudian adil itu sendiri, dia wara, menjaga dirinya dari perbuatan maksiat ataupun dari hal-hal yang bisa merendahkan dirinya. Misalnya orangnya makan tangan kiri tidak sesuai dengan sunnah, atau misalnya dia kalau minum berdiri, ya, kecuali dia minum zam-zam. Nah, kemudian dia harus ahli ibadah. Tidak mungkinlah kita menerima hadis dari orang yang tidak ahli ibadah, ya. Nah, itu dan semacamnya, ya. Kemudian termasuk adil di sini adalah dia objektif dalam menilai, ya. Tidak boleh fanatik terlalu terhadap kelompoknya yang bisa menyebabkan dia tidak adil menilai periwayat yang dikritiknya, ya. Jadi harus fanatik di sini tidak boleh terlalu fanatik terhadap kelompoknya. Kemudian yang berikutnya alim. Alim itu berilmu, menguasai sebab-sebab al-jarh wa ta'dil. Cara mengkritik ada standarnya dan menguasai kaidah-kaidah jar dan ta'dil, ya. Misalnya kaidah jar dan ta'dil, ya, dia harus transparan, cermat dan beretika. Sebenarnya jar itu tidak boleh, mencacat orang tidak boleh, tapi ada kepentingan yang lebih besar. Nah, kalau orang ini tidak diungkapkan cacatnya, maka dia akan semakin merusak dan bisa merusak Islam. Makanya dalam menjarah, ya, mencacat itu harus transparan, cermat, tapi tetap beretika. Kemudian yang kedua, dalam mentakdil boleh secara global, memuji orang boleh secara umum saja, ya. Tapi dalam menjarah, ya, mencacat, mengkritik harus secara rinci disertai dengan bukti. Ada kaidahnya, la yuqbalu qaulu jarhi illa burhan. Jadi tidak boleh diterima kritikan kritikus kecuali dengan bukti. La yuqbalu jar illa mufassaran. Tidak boleh diterima pencacatan kecuali secara rinci. Jadi untuk mencacat harus rinci. Apa buktinya? Ya. Nah, kemudian berangkat dari kaidah ini, jika terjadi pertentangan antar jar dan ta'dil, ya sering kita temui nanti, kaidahnya adalah al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala ta'dil. Jadi cacat yang dirinci diutamakan daripada yang memuji, ya, yang menilai adil. Nah, namun jika tidak ditemukan rincian atau bukti jar dan bukti cacat, maka kaidahnya at-ta'dilu muqaddamun 'alal jar, ya. Jadi menilai adil itu lebih didahulukan dibanding daripada mencacat, ya. Kemudian kitab yang dibutuhkan, ya, karena banyaknya kitab jar dan ta'dil, mungkin kita fokus aja Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibn Abi Hatim. Sebenarnya anaknya menulis tapi konsultasinya pada ayahnya, ya, kata ayahku Abu Hatim yang dimaksud.
Nah, kemudian ada lagi buku kitab Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, ya. Ini karyanya Az-Zahabi, ya. Kemudian setelah itu ada lagi kitab Tahdhibut Tahdhib yang dikarang oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya, di sini juga dia menulis Lisanul Mizan. Ya, 2 atau 4 kitab itu bisa kita gunakan. Ya. Nah, kemudian rambu-rambu penelitian matan. Penelitian matan dilakukan setelah penelitian sanad. Ya, ya tentu gerbang utamanya adalah penelitian sanad. Ya, tapi kalau itu sudah lewat, misalnya sudah aman, barulah penelitian matan. Kalau sanadnya saja bermasalah, ngapain diteliti matannya? Yang kedua, mengacu pada kaidah kesahihan matan, yakni tidak syad dan tidak berillah. Tidak syad itu tidak nyeleneh dalam bahasa Jawa, atau tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah yang diriwayatkan oleh periwayat yang lebih sikoh, yang lebih kuat. Ya, tidak berillah, tidak bercacat. Ya, yang saya katakan tadi, orangnya dhaif tapi dikatakan orangnya sikoh, itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan tidak syad, tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang lebih sikoh atau yang lebih kuat, ya. Nah, ini perlu dibandingkan dengan semua hadis yang setema, termasuk meneliti adakah tambahan ziyadah atau sisipan idraj dalam lafalnya mengganggu. Kalau tidak mengganggu, masih satu irama, silahkan bisa dipakai. Tapi kalau mengganggu, itu yang harus diteliti ulang, ya. Kemudian yang ketiga, tidak bertentangan dengan akal sehat, ya, ilmu pengetahuan yang aksiomatik dan sejarah yang kebenarannya sudah pasti, orang sudah pada tahu semua. Nah, kalau bertentangan dengan akal sehat, dengan itu ya tidak bisa, dengan ilmu pengetahuan, ya tidak bisa. Nah, ini rambu-rambu penelitian. Terus langkah-langkahnya, yang pertama adalah telusuri sumber asal hadis dalam kitab primer, ya, menggunakan kamus hadis Al-Mu'jamul Al-Mufahhas li Al-Fadil Hadis. Sebenarnya banyak, tapi nanti kita fokus pada Al-Maktabah Syamilah, software Maktabah Syamilah, ya. Yang kedua, mengungkapkan atau menggambarkan skema jalur periwayatan al-i'tibar. Ya, jika jalur periwayatannya banyak, maka cukup dijelaskan awal pertemuan sanadnya dengan sanad yang lain, di mana seluruh periwayat di bawahnya melalui periwayat tersebut ada common link, ya. Jadi link bersama, semua orang melalui itu saja fokus. Ya, kalau itu sudah dhaif, maka dhaiflah semua hadisnya, ya. Baik, yang ketiga adalah meneliti sanadnya, ya. Tadi kebersambungan sanadnya, kualitas periwayatnya, acuannya kaidah kesahihan sanad hadis, lalu menyimpulkan kualitas sanadnya. Jika jalur periwayatnya banyak, maka cukup memfokuskan penelitiannya pada periwayat yang bermasalah saja, yang kontroversial saja, yang sudah disepakati kesahihannya tidak usah lagi diteliti, ya. Karena mubazir, ya, waktu kita. Yang keempat adalah meneliti matannya dengan mengacu pada kesahihan matan. Nah, yang kelima terakhir, menyimpulkan hasil penelitian, apakah makbul ataukah mardud. Nah, ini software program yang kita pilih untuk menggali dan meneliti hadis, yaitu Al-Maktabah Syamilah versi 4.0. Ya, ini yang tahun 2020. Ya, dulu Maktabah Syamilah itu cuma 800 judul kitab, kemudian berkembang, ada yang tambah banyak, ya, 6,6 giga, ada 16 giga, ada yang sampai 50 sekian giga. Sekarang hanya 6 giga. Walaupun hanya 6 giga tapi padat. Nah, gambar mukanya adalah ini, ya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebentar lagi kita akan membahas bagaimana cara tutorial dalam mengoperasikan software Maktabah Syamilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.